Kabut hitam di hutan Gantaras. Hujan turun deras malam itu. Langit seperti duka yang pecah, mengguyur bumi tanpa henti. Rintik air menari-nari di atas daun dan tanah, menciptakan simfoni alam yang menyayat. Di ujung hutan Gantaras, seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Raka menerobos rimbunnya pohon dan belukar, diterangi hanya oleh cahaya senter yang redup. Intan! Suara itu bergema di antara pepohonan basah dengan angin yang menggerung. Raka terus melangkah, sepatu bootnya tenggelam di tanah becek. Wajahnya penuh kecemasan. Adiknya, Intan, gadis kecil berusia 9 tahun menghilang sejak kemarin sore. Mereka terakhir terlihat di kaki hutan dekat pohon beringin besar yang konon dianggap keramat oleh warga sekitar. "Kamu dilarang ke hutan Gantaras malam-malam, nak," kata Pak Lurah kemarin. "Konon katanya di dalamnya ada pintu lain." Tapi Raka tak peduli. Ia tak percaya tahayul. Namun kini, di antara gelap, kabut mulai menebal tak wajar, seperti asap dupa yang merayap. Udara menjadi dingin, begitu dingin hingga nafasnya beruap. Lalu, "Kakak!" Sebuah suara lirih terdengar. Suara anak perempuan. Raka menoleh cepat. Di sela kabut berdiri seorang anak kecil. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaunnya basah dan compang-camping. Dia membelakanginya. "Intan, itu kamu?" tanya Raka. Tak ada jawaban. Anak itu mulai berjalan perlahan masuk ke dalam kabut yang lebih tebal. Tubuhnya seperti mengambang di atas tanah. "Tunggu Intan," ujar Raka. Raka berlari mengejarnya, melompati akar pohon dan semak berduri. Tapi makin ia berlari, makin jauh suara langkahnya. Kabut menggulung seperti tangan yang mencoba meraihnya. Tiba-tiba tanah di bawahnya runtuh dan Raka pun terjatuh. Jatuh dan terus jatuh ke dalam kegelapan yang seolah tak berujung. Di kejauhan terdengar bisikan aneh, bahasa yang tidak dimengerti, suara tertawa dan juga jeritan. Lalu semuanya gelap. Kesadaran Raka perlahan kembali. Ia mendengar suara, bukan hujan, bukan angin, tapi sesuatu yang mirip bisikan. Serangga ramai, berlapis, menyusup ke telinga. Matanya terbuka, langit di atasnya bukan biru, melainkan ungu gelap dengan gurat merah menyala. Awan bergulung perlahan seperti asap kemenyan. Ia terbaring di padang ilalang yang menjulang tinggi, namun semuanya tampak kusam, seperti dunia tanpa cahaya matahari. "Apa ini? Aku mimpi?" tanya Raka berbisik. Ia bangkit perlahan memegangi kepala yang berdenyut. Tidak ada suara manusia, tidak ada jejak kehidupan. Ilalang yang menyentuh tubuhnya terasa dingin seperti logam. Saat Raka melangkah, tanah di bawah kakinya mengeluarkan suara retakan kecil. Ia memperhatikan lebih seksama. Ternyata tanah itu dipenuhi tulang-tulang kecil seperti bekas binatang, atau mungkin bukan. "Aku harus keluar dari sini. Intan, di mana kamu?" tanya Raka ketakutan. Tiba-tiba ilalang di sebelahnya bergerak cepat, seolah sesuatu besar sedang mendekat dari bawah tanah. Raka mundur, jantungnya berdegup kencang. Dari balik ilalang muncul sosok tinggi menjulang. Tubuhnya seperti manusia, namun kulitnya tertutup sisik hitam mengkilat. Ia memiliki 3 mata, 2 di wajahnya dan 1 di dahinya yang menyala merah. Cakar panjang dan lidah menjulur seperti ular. "Manusia, daging hangat, aroma baru," ujar makhluk itu. Siapa kamu?" "Aku mencari adikku," ujar Raka menahan napas
memundurkan langkah. Anak kecil baru saja dibawa. Dia telah melewati gerbang kabut, sekarang milik penguasa. Ujar makhluk mendekat perlahan. Bawa aku ke sana, aku harus menyelamatkannya. Ujar Raka marah. Makhluk itu mendekat, lalu menyentuh dahi Raka dengan ujung cakarnya. Sebuah nyeri luar biasa menembus kepala Raka dan ia menjerit. Kilatan cahaya menyala di tangannya. Sebuah simbol menyerupai mata siluman muncul di telapak tangan kirinya. Terbakar, menyala merah, lalu menghitam. Sekarang kamu telah dicap. Kamu bagian dari dunia ini. Kau akan melihat kebenaran dan juga kegelapan. Ujar makhluk itu berbisik di telinga Raka. Dunia di sekitarnya berguncang, langit menjadi gelap gulita dan angin menderu seperti 1000 jeritan. Raka pun jatuh pingsan lagi. Saat ia membuka mata, kali ini ia berada di dalam sebuah gubuk kayu sederhana. Di sudut ruangan duduk seorang perempuan muda mengenakan kain coklat kusam. Matanya waspada namun lembut. Di sampingnya ada seorang bocah laki-laki yang sedang tertidur. Akhirnya kamu bangun juga. Kami menemukanmu di padang ilalang, hampir dimakan oleh Buragdet, siluman pencium darah. Ujar perempuan. Aku, di mana ini? Kamu siapa? Ujar Raka lemah. Namaku Laras. Ini desa bayangan, tempat para manusia yang terjebak di dunia ini berkumpul. Kau salah satu dari kami sekarang, ujar perempuan itu. Raka menatap simbol hitam di tangannya. Hatinya tenggelam dalam rasa takut dan kebingungan. Namun satu hal tetap menyala di benaknya. Aku harus menyelamatkan Intan, apapun yang terjadi. Di dunia yang tak bernama ini, tempat para siluman memakan mimpi dan jiwa manusia. Hanya yang bertahan dan berani yang bisa menemukan jalan pulang. Tapi tidak semua yang pulang sebagai manusia. Raka duduk diam di ranjang kayu besar. Napasnya berat. Ruangan itu sempit, berdinding bambu tua yang ditambal kulit binatang. Di atasnya tergantung tengkorak-tengkorak kecil, bukan hiasan, tapi penanda. Aroma dupa bercampur bau darah kering memenuhi udara. Di depannya, Laras tengah mengobati luka di tangan Raka, membersihkan goresan simbol hitam yang kini seperti terukir dalam kulit. Di sisi lain, di suasana desa bayangan. Desa itu bukan desa biasa, letaknya tersembunyi di dasar jurang berlapis kabut. Cahaya matahari tak pernah menembus ke sana. Pohon-pohon di sekitarnya tinggi menjulang, tetapi tidak hidup. Rantingnya bengkok seperti tangan yang menggapai, dan daunnya berguguran meski tak ada angin. Rumah-rumah dibangun dari kayu gelap, ilalang kering, dan tulang binatang siluman yang dikumpulkan para penghuni desa. Tiap malam suara tangisan dan lolongan terdengar dari luar jurang, tapi tidak ada yang keluar. Desa ini tempat terakhir sebelum gila. Kami manusia yang selamat dari cengkraman siluman bersembunyi di sini, ujar Raka sambil mengompres luka Raka. Sudah berapa lama kamu di sini? Tanya Raka terengah. 5 atau 7 tahun di sini. Waktu tak berjalan normal. Terkadang siang terasa berbulan, malam hanya sejam. Aku kehilangan hitungan, jawab Laras, tatapannya kosong sejenak. Kenapa kamu masih bertahan? Tanya Raka. Karena aku ingin membalas dendam. Adikku juga dibawa oleh siluman seperti adikmu, ujar Laras menunduk. Raka terdiam. Luka emosional Laras seperti cermin penderitaannya sendiri. Laras membawa Raka keluar dari rumah di tengah desa.
terdapat api unggun besar yang terus menyala walau tanpa kayu. Api itu berasal dari batu, jiwa hangus yang menyerap ketakutan manusia dan menyala untuk melindungi desa. Beberapa penghuni desa muncul dari bayang-bayang. Wajah mereka pucat, mata sayu. Mereka bukan lagi manusia seutuhnya. Beberapa tubuhnya penuh jahitan kasar, bekas luka dalam, atau bahkan tangan yang digantikan tulang belulang. Pemuda baru ya, lihatlah tanda di tanganmu. Kau sudah dicap, kau milik dunia bawah sekarang. Ujar Pak Tambah, lelaki tua bermata satu penjaga desa. Aku tidak akan tinggal di sini selamanya. Aku akan mencari Intan dan keluar dari tempat terkutuk ini. Ujar Raka menahan amarah. Banyak yang berkata begitu. Sedikit yang kembali dan tak satu pun kembali waras. Jawab Pak Tambah tertawa pahit. Raka menatap Laras yang menunduk dengan rahang mengeras. Tapi kita akan berbeda, ujar Laras. Malam itu Laras membawa Raka ke perpustakaan hitam, sebuah gua di balik tebing penuh dengan naskah kulit manusia yang ditulis darah. Di sana mereka membaca tentang sang penguasa kabut, siluman tertua yang menguasai dunia ini. Dia menciptakan dunia ini dari mimpi buruk manusia. Semakin banyak manusia masuk, maka semakin kuat dia. Intan pasti masih hidup, tapi tidak akan lama, ujar Laras. Aku tidak bisa tunggu di sini. Aku akan ke istana kabut malam ini juga, ujar Raka terdiam menggenggam simbol di tangannya. Bodoh, kau belum tahu rute, jebakan, dan siluman penjaga. Setiap langkah ke arah sana butuh pengorbanan, ujar Laras cepat menahan tangan Raka. Kalau begitu, ajari aku. Aku tak bisa hanya duduk menunggu adikku di makam hidup-hidup. Laras menatap Raka lama, lalu anggukan kecil mengakhiri diamnya. Besok pagi kita mulai latihan, tapi ingat, di dunia ini untuk bisa bertahan, kadang kamu harus menjadi seperti mereka, ujar Laras. Di kejauhan dari balik kabut jurang terdengar suara lonceng kecil berbunyi. Bunyi yang menurut legenda hanya muncul ketika gerbang ke istana kabut terbuka untuk sementara. Dan kemudian di tengah kabut pekat dan jiwa-jiwa tersesat, dua manusia membentuk janji untuk bertarung melawan yang tak terlihat, melawan kengerian yang tak bisa dibayangkan, demi cinta dan dendam yang belum terbalas. Fajar tak pernah benar-benar datang di dunia ini. Hanya kabut yang berganti warna dari hitam pekat menjadi abu-abu kehijauan. Itulah tanda pagi. Raka dan Laras berdiri di batas desa bayangan, di depan sebuah jembatan akar yang melintang di antara jurang berisi kabut mendidih. Kita akan masuk ke wilayah pertama, negeri berwajah seribu. Di sana siluman mengubah wajah manusia jadi topeng untuk menipu korban berikutnya, ujar Laras sambil mengikat pedang tulang di pinggangnya. Apa kita bisa membedakan mana siluman dan mana manusia? Tanya Raka, gertakan gigi, mengepalkan tangan. Tidak, tapi satu hal pasti. Siluman tidak pernah bisa menyebut nama asli mereka. Ingat itu baik-baik, ujar Laras. Jembatan mengerang saat mereka melangkah. Di bawah sana terdengar suara-suara yang seperti bayi menangis. Namun saat didengar lebih seksama, terdengar juga suara cekikikan yang mengerikan. Di sisi lain, begitu menyeberangi jembatan, dunia berubah. Pohon-pohon di sini tumbuh ke bawah, akarnya mencuat ke atas seperti cakar.
Di kejauhan terlihat rumah-rumah berdiri di atas tengkorak raksasa. Langit berubah merah darah dan suara bisikan selalu mengikuti mereka dari balik pepohonan. Di sebuah pertigaan jalan mereka bertemu dengan seorang lelaki tua mengenakan jubah putih bersih. Wajahnya berseri. "Kalian tersesat, anak-anak, kembali saja ke tempat asal. Dunia ini bukan untuk kalian," ujar orang tua tersebut. Raka nyaris bicara, tapi Laras cepat menarik bahunya. "Tanya namanya," ujar Laras berbisik. "Siapa namamu?" tanya Raka. Orang tua itu tersenyum lalu diam. "Sebut namamu," ujar Raka tegas. Wajah orang tua itu retak dan dari celah-celahnya menyembur darah hitam. Suara tawanya berubah dalam dan bergema. "Ah, anak pintar rupanya," ujar siluman topeng. Ia berubah menjadi makhluk bertubuh manusia, namun dengan 1000 wajah yang terus berganti setiap detik. Wajah bayi, wajah perempuan, wajah binatang, bahkan wajah Raka sendiri. Wajah-wajah itu menangis, tertawa, berteriak, semuanya secara bersamaan. Laras menghunus pedangnya. Raka menggenggam belati tulang peninggalan dari desa bayangan. Siluman itu melesat. Wajah-wajahnya menyemburkan teriakan memekakan telinga. Salah satu wajah milik Intan menatap Raka sambil menangis. "Kakak, tolong, aku dingin," ujar siluman topeng dengan wajah Intan. Raka terhenti sejenak. "Jangan dengarkan dia, itu bukan Intan," teriak Laras dengan lantang. Siluman melompat ke arah Raka, tapi Laras menusuk salah satu wajah di dadanya. Tubuh makhluk itu menjerit dan meledak jadi ribuan topeng yang berterbangan ke langit, lalu terbakar oleh cahaya dari simbol hitam di tangan Raka. Semuanya hening. "Aku hampir termakan tipuannya," ujar Raka bernapas berat. "Semakin dekat kita ke istana kabut, semakin sering kamu akan melihat wajah orang yang kamu cintai. Jangan percaya apapun yang kamu lihat," ujar Laras menatap tajam. Setelah siluman mati, mereka menemukan sebuah topeng wajah Intan yang tidak hancur. Saat Raka menyentuhnya, ia mendengar bisikan lirih. "Kakak, aku masih hidup. Tolong." Laras menatapnya. "Itu bukan umpan, itu sambungan jiwa Intan masih hidup," ujar Laras. "Aku bersumpah akan membawamu kembali, Tan, meski harus berjalan ke dalam neraka itu sendiri," ujar Raka menatap topeng itu lekat-lekat. Dari kejauhan, kabut bergerak cepat membentuk gerbang besar dengan patung dua siluman kembar saling mencakar. Di atasnya tertulis dalam huruf kuno, "Gerbang menuju wilayah arwah tak bernama." Dan di tanah, jejak kecil kaki mungil menuju ke arah sana. Di negeri tempat wajah jadi senjata dan kenangan diputar balikan, dua manusia terus melangkah, tapi tak semua wajah yang mereka kenali akan memihak pada mereka. Dan cerita pun bersambung. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.